Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas AIK 3, Mubtadi B, dengan anggota Fanya Maulidia, Musdalifah Nur, dan Mustika Adina akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang ikhwal berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama adalah pendahuluan. Muhammadiyah didirikan dalam bentuk organisasi atau persyarikatan yang waktu itu sering disebut sebagai Persyarikatan Muhammadiyah. Organisasi ini merupakan gerakan Islam yang lahir di Kauman Yogyakarta pada tanggal 18 November tahun 1912. Muhammadiyah sendiri juga dikenal luas sebagai gerakan tajdid atau gerakan pembaruan. Selanjutnya, ini adalah 3 komponen yang akan membahas tentang latar belakang terbentuknya Muhammadiyah itu sendiri. Sebenarnya waktu pendirian dari Muhammadiyah banyak sekali kecaman, banyak sekali rintangan bahwa Muhammadiyah itu gerakan yang mengkotak-kotakkan Islam. Tetapi sejatinya Muhammadiyah bukanlah gerakan yang mengkotak-kotakkan Islam. Tetapi Muhammadiyah merupakan gerakan pembaharuan dari umat Islam itu sendiri. Nah, latar belakang terbentuknya Muhammadiyah ialah yang pertama, ada faktor situasi dari umat Islam. Jadi situasi intern dari umat Islam itu sendiri. Islam yang mulai tertinggal dan kepercayaan terhadap mitos-mitos dan juga kepercayaan terhadap nenek moyang mempengaruhi Islam itu sendiri. Sehingga mereka Islam tetapi mereka melakukan hal-hal yang tidak sebaiknya dilakukan sebagai seorang Islam. Maka dari itu, Muhammadiyah ingin merombak hal tersebut sehingga kita menjadi Islam yang sesungguhnya. Yang kedua, ada tekanan dari penjajahan Belanda. Terdapat kristenisasi dan keadaan masyarakat yang semakin miskin dan ekonomi melemah. Nah, dari hal ini, karena ekonomi melemah dan juga tekanan dari penjajahan Belanda, maka Ahmad Dahlan dan sahabat-sahabatnya juga berpikiran untuk mendirikan suatu gerakan yang memperkuat umat Islam itu sendiri. Sehingga umat Islam keadaannya semakin membaik dan tidak kalah dengan kristenisasi yang dibawa oleh para penjajah Belanda. Oke, yang ketiga, ini adalah ketertinggalan pendidikan. Dalam artian pengajaran pesantren yang dibawa oleh umat Islam itu masih kalah dengan sekolah dari Belanda. Dan banyak sekali umat Islam yang kadang tidak sekolah, sehingga karena keadaan ekonomi yang memburuk dan kemiskinan yang tinggi, maka kebodohan itu pun juga akan terjadi. Pengajaran pesantren pun yang selalu berpatokan pada hafalan dan tidak memberikan diskusi-diskusi yang banyak, sehingga critical thinking yang ada itu sangatlah kurang. Nah, ini pun mendasari Ahmad Dahlan membentuk suatu gerakan Muhammadiyah itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kondisi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Ada 2 kondisi, ada kondisi eksternal dan kondisi internal umat Islam. Nah, dari semua yang sudah dijelaskan dalam pendahuluan tadi, bisa disimpulkan bahwa lahirlah gerakan Muhammadiyah yang didasari oleh kegelisahan dan keprihatinan yang mendalam terhadap model dakwah dan pola pemikiran keagamaan konvensional dan tradisional, serta suatu keharusan sejarah yang melihat dari keadaan umat Islam sejak penjajahan Belanda. Kemudian bisa disimpulkan menjadi 2 faktor, kondisi eksternal umat Islam dan kondisi internal umat Islam. Kondisi internal umat Islam. Ada 3 poin yang melatar belakangi kondisi internal umat Islam. Yang pertama, paham Islam masih berbau mistik atau kepercayaan nenek moyang yang disebut dengan sinkretisme. Nah, dalam artian pada saat awal pra-Islam, jadi sebelum Islam itu masuk, ada pedagang Gujarat yang masuk ke Indonesia atau ke Pulau Jawa. Nah, di sana mereka mengislamkan di Pulau Jawa atau di Indonesia secara globalnya, mereka harus melewati proses akulturasi budaya, sehingga mereka harus berkolaborasi dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia
agar nantinya Islam dapat diterima di Indonesia, dan khususnya saya akan menceritakan di Pulau Jawa tersebut. Nah, maka dari itu Islam yang dibawa oleh pedagang-pedagang Gujarat ataupun dari manapun Islam datang, mereka tetap berbau mistis atau berbau nenek moyang, seperti mereka tetap melakukan pitung dinonan atau hal-hal seperti itu tetap sangat kental dalam masyarakat itu sendiri. Dan selanjutnya yang kedua adalah penyebaran Islam yang tidak merata. Dalam artian banyak sekali penyebaran Islam yang tidak merata, seperti adanya agama Hindu, Buddha, dan lain-lain di Indonesia. Dan kemudian ada Islam datang, maka banyak yang Islamnya kental, ada yang Islamnya tidak kental, seperti itu. Dan yang ketiga adalah menurunnya rasa solidaritas sosial serta kondisi pendidikan yang tertinggal. Untuk lebih lanjut, kita akan ke slide berikutnya. Yang pertama, kita akan membreakdown tentang paham Islam yang masih berbau mistis. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa ini adalah peta Pulau Jawa dan Islam masuk ke Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Di sini, di dalam Pulau Jawa ataupun masyarakat Jawa itu sendiri, mereka menganut kepercayaan tradisional atau mistik yang berbau Hindu-Buddha yang disebut dengan sinkretisme. Ya, jadi mereka harus melewati akulturasi budaya yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian, pada 1 Masehi, Indonesia menganut paham animisme dan dinamisme, dan yang terjadi akulturasi dengan kepercayaan Hindu. Nah, proses islamisasi akhirnya harus melewati akulturasi dengan budaya yang telah ada, yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya, mengenai faktor yang kedua, penyebaran Islam yang tidak merata. Nah, di sini ada 2 hal yang memicu penyebaran Islam itu tidak merata. Yang pertama adanya Wali Songo. Nah, Wali Songo ini jumlahnya jelas terbatas, atau jumlahnya itu terbatas untuk bisa menyebarkan Islam ke seluruh Indonesia. Sangat-sangat terbatas. Dan di sisi lain, alat transportasi yang digunakan itu juga sangat minim. Sehingga para wali yang daerahnya di pantai utara, dia hanya bisa menyebarkan di daerah pantai utara untuk menaiki kapal ke sana kemari. Tetapi mereka akan sangat kesulitan untuk mengarah ke daerah-daerah yang alat transportasinya sulit dijangkau. Apalagi tidak ada Wali Songo yang berada di daerah-daerah tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua yang melatar belakangi yaitu keberadaan kekuasaan kerajaan Hindu-Buddha. Sehingga jika di Indonesia, di Jawa ada kerajaan Majapahit dan kerajaan lain-lainnya yang memiliki Hindu-Buddha yang kental, sehingga penyebaran di daerah-daerah tersebut akan terganggu dengan keberadaan kekuasaan kerajaan tersebut. Berbeda dengan di Aceh ataupun di wilayah-wilayah lain yang tidak ada keberadaan kekuasaan dari kerajaan Hindu-Buddha, sehingga mereka akan lebih kuat penyebaran Islamnya. Yang ketiga, faktor internnya adalah menurunnya rasa solidaritas sosial serta kondisi pendidikan yang tertinggal. Yang pertama bisa dilihat di sini adalah pesantren di zaman Belanda. Pesantren di zaman Belanda itu berfokus pada hafalan ilmu agama serta fikih, hadis, dan tasawuf dan ilmu-ilmu lain. Sehingga mereka mengedepankan konvensional dan tradisional. Mereka berpikiran tentang menghafal dan mempelajari ilmu-ilmu agama saja, tanpa mereka sadari bahwa ilmu untuk bersosialisasi dan juga mengkritisi sesuatu atau critical thinking-nya itu sangatlah kurang dibanding dengan sekolah di zaman Belanda. Sehingga ini memicu rasa solidaritas sosial dan kondisi pendidikan umat Islam yang tertinggal di saat penjajahan Belanda itu terjadi. Nah, di sekolah zaman Belanda, mereka berfokus pada pendidikan sekuler yang mendidik kalangan priai menjadi juru tulis dan pemegang buku tingkat rendah. Dalam artian mereka bisa menjadi pegawai Belanda daripada mereka memasuki pesantren. Nah, hal ini mempengaruhi rasa solidaritas terhadap sesama, sehingga mereka lebih memilih untuk menjadi seseorang yang lebih baik di sekolahan di zaman Belanda daripada mereka memasuki pesantren. Karena
Di situ pun mereka bisa lebih berkembang daripada di pesantren yang hanya mengedepankan ilmu agama. Nah, dari ketiga faktor itu, maka Kiai Ahmad Dahlan dan juga sahabat-sahabatnya ingin membuat suatu gerakan Muhammadiyah yang bisa melepaskan keadaan intern umat Islam yang sangat tertinggal ini. Mereka mendirikan banyak sekolah dan mendirikan banyak hal yang menggabungkan antara ilmu-ilmu di pesantren dan juga mengadopsi dari sekolah-sekolah di zaman Belanda, sehingga kondisi pendidikan maupun ekonomi umat Islam akan semakin berkembang, sehingga mereka bisa menjadi Islam yang lebih baik dan menjadi manusia yang lebih berintegritas. Seperti itu. Terima kasih. Dan selanjutnya kondisi ekstern akan dijelaskan oleh Saya akan menjelaskan tentang kondisi eksternal umat Islam. Di sini ada 2 kebijakan dan pengaruh. Yang pertama, kebijakan politik kolonial Belanda terhadap umat Islam, dan yang kedua, pengaruh perkembangan Islam di Timur Tengah. Yang pertama, kebijakan politik kolonial Belanda terhadap umat Islam. Sejak Belanda mendarat di bumi Nusantara sekitar 1556 Masehi, kehidupan umat Islam mulai terusik. Mengingat kedatangan mereka pertama kali mendarat di pelabuhan Banten dengan kepala rombongan Cornelis de Houtman dan Dyer itu menguasai Nusantara dan ada unsur misi kristenisasi. Nah, di situ sikap politik lainnya dari kolonial Belanda terhadap umat Islam adalah pengawasan yang sangat ketat terhadap hubungan umat Islam dengan dunia luar. Maka, untuk membatasi ruang gerak umat Islam selain meminimalkan bahkan memutuskan sama sekali hubungan umat Islam dengan dunia luar, termasuk bagi umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji. Penjajah kolonial Belanda mendirikan kelompok-kelompok aliansi dari unsur masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menghadapi umat Islam. Dan yang kedua, pengaruh perkembangan Islam di Timur Tengah. Pengaruh gerakan pembaruan tersebut antara lain melalui orang Indonesia sendiri, yang secara kebetulan menunaikan ibadah haji dan sekaligus mereka tetap bermukmin di tanah suci untuk menuntut ilmu. Di sini ada 2 ide para ulama tentang pembaruan yang sudah menyebar. Yang pertama, ide-ide pembaruan Muhammad Abduh telah menyebar melalui majalah Al-Manar, pembaca yang instan yaitu Kiai Ahmad Dahlan. Dan ide pan-Islamisme dari Jalaluddin Al-Ghani di Mesir turut memperkuat pemahaman pembaruan Islam di Indonesia, terutama yang menyangkut keberadaan penjajah di tanah air. Visi misi Muhammadiyah. Sejak Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah berkomitmen dengan perjuangan yang berorientasi pada 1. Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. 2. Menyebarluaskan ajaran Islam dengan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan sistem pendidikan modern. 3. Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan perorangan, keluarga, dan masyarakat. 4. Reformasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. Sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah bukan sekedar organisasi semata, melainkan juga sebagai gerakan keagamaan yang di dalamnya terkandung sistem, keyakinan, pengetahuan organisasi, praktek aktivitas yang mengarah pada tujuan yang dicita-citakan. Muhammadiyah sebagai organisasi memerlukan perekat yang kuat guna mempertahankan nilai-nilai, sejarah, ikatan dan kesinambungan gerakan dalam melaksanakan amal usaha. Disinilah pentingnya ideologi. Ideologi Muhammadiyah secara substansi terkandung dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, serta matan, keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah. Adapun fungsi ideologi dalam Muhammadiyah: 1. Memberi arah tentang paham Islam yang diyakini Muhammadiyah. 2. Mengikat solidaritas kolektif antar warga Muhammadiyah. 3. Membangun kesamaan dalam menyusun strategi perjuangan. 4.
membangun karakter warga Muhammadiyah, dan yang terakhir, saran memobilisasi anggota Muhammadiyah. Terima kasih. Dan yang terakhir adalah profil pendiri Muhammadiyah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pendiri Muhammadiyah ialah Muhammad Darwis atau yang lebih dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau lahir pada tahun 1868 di Yogyakarta dan merupakan anak dari sepasang orang tua pemuka agama. Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar, yaitu seorang khatib dan imam besar di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Dan ibunya bernama Siti Aminah yang merupakan anak seorang penghulu. Selain itu, beliau memiliki seorang istri yang bernama Siti Walidah. Dan pada tanggal 18 November tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan menetapkan sebagai hari lahirnya organisasi Muhammadiyah yang sampai saat ini sudah berkembang sangat pesat. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.